Saya sangat bersyukur karena sekalipun ada di Depok bersama keluarga, tapi kita tetap bisa berjumpa. Ini perbuatan keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi saya mengajak kita, ini bukan kebetulan, tapi ini kasih Tuhan. Ini perbuatan besar dari Tuhan untuk kita, sehingga tidak ada yang bisa menghambat kita, sekalipun jarak kita jauh. Sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita harus bersyukur tentang itu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh berbicara tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu Tuhan untuk merefleksikan itu di dalam kehidupan kami, supaya sebagai murid-murid Kristus kami tidak saja mendengarkan, tetapi kami juga mendapatkan kuasa sebagai seorang murid untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kasih persaudaraan bersama-sama dengan saudara seiman, bahkan keluarga jasmani kami. Terima kasih Bapa, berbicara Tuhan bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Sebagai murid-murid sejati-Mu Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, Jemaat Kekasih Kristus, wujud dari kasih persaudaraan. Ayatnya ada dua. Yang pertama 1 Tesalonika 4 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu lagi dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Sekali lagi, tentang kasih persaudaraan tidak perlu lagi dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Selanjutnya 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hidup yang mengasihi tidak hanya bisa terjadi melalui satu pengakuan, satu janji dengan kata-kata manis yang keluar dari mulut kita, tetapi yang paling utama harus dibuktikan melalui satu perbuatan nyata di dalam kebenaran. Sekali lagi, ada banyak perbuatan nyata, tetapi apakah perbuatan nyata itu di dalam koridor kebenaran firman Tuhan atau tidak? Anak-anak Allah, sebagaimana 1 Yohanes 3 ayat 18. Hidup yang mengasihi, sekali lagi, tak bisa hanya melalui satu pengakuan dan janji melalui mulut dan lidah kita, tetapi harus melalui satu perbuatan nyata di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Di saat Kristus merelakan dirinya untuk hidup menderita, ya, disalibkan, disiksa, bahkan sampai mati untuk menebus dosa umat manusia. Itu adalah satu pembuktian kasih. Sekali lagi, satu pembuktian kasih. Mengapa pembuktian kasih? Sebab dia itu yang sulung di antara banyak saudara. Dan karena dia yang sulung di antara semua kita, dia merelakan dirinya untuk mati, dan sangat-sangat di luar pri kemanusiaan. Itu adalah bukti nyata dari satu kasih yang sangat bernilai dan tidak akan mungkin tersaingi dengan bentuk perbuatan nyata kasih yang lain. Menarik sekali Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebab Kristus menjanjikan hal-hal terbaik termasuk keselamatan. Tetapi manusia dan termasuk para muridnya yang secara langsung melihat dan mendengarkan janji-janji Kristus, kadang mereka tidak mengerti. Dan karena mereka tidak mengerti, mereka tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi aneh sekali, para murid, bahkan kita yang hidup di zaman sekarang, manusia yang hidup di zaman sekarang, mereka senang mendengarkan janji-janji sesamanya, dan mereka senang juga untuk berjanji. Padahal mereka sendiri tidak bisa menempati janji itu. Ini sebuah keanehan yang luar biasa.
senang mendengarkan janji, dan senang pula berjanji. Padahal belum tentu punya kemampuan untuk membuktikan janji-janji itu. Termasuk juga janji untuk mencintai dan janji untuk mengasihi. Sebaliknya janji Kristus yang pasti dan sudah terbuktikan. Banyak sekali orang yang memilih hidup dengan jauh di luar janji-janji firman Tuhan. Ini sesuatu yang aneh yang harus kita renungkan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya supaya kita mampu, supaya kita benar-benar ada di dalam kuasa kasih Kristus untuk bisa mewujudkan kehidupan orang percaya di dalam kasih persaudaraan. Sebagai orang percaya di dalam kasih persaudaraan, apa yang bisa kita wujudkan dan apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari, saudara jemaat diberkati Tuhan. Yang pertama, hidup tulus ikhlas dalam relasi dengan sesama. Sekali lagi, hidup tulus ikhlas dalam relasi dengan sesama. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, anak Tuhan, murid Kristus, itu wajib dan harus mengembangkan sifat tulus ikhlas dalam semua praktek kehidupannya. Sekali lagi, wajib hukumnya bagi setiap murid Kristus mengembangkan sifat dan sikap tulus ikhlas dalam semua praktek kehidupan. Namun, ini penting. Namun, ketulusan harus selalu dilakukan dalam kecerdikan agar tidak selalu menjadi korban orang lain. Sekali lagi, setiap orang yang tulus hatinya harus pula disertai dengan kecerdikan agar tidak selalu dikorbankan oleh orang lain. Kecerdikan di sini tentu berbeda dengan kelicikan, sebab kelicikan itu berasal dari iblis. Tetapi kecerdikan itu adalah tindakan cerdas penuh hikmat yang berasal dari Allah. Jemaat kekasih Kristus, orang yang licik tentu hanya bisa berjanji untuk mengasihi, tetapi pasti tidak menempati janjinya. Tetapi orang cerdik penuh hikmat yang dari Tuhan, tentu ketika dia tulus berjanji, dia pasti akan berusaha untuk mengasihi sesamanya dengan segenap hatinya. Karena itu, kalau kita memilih sebagai murid Kristus dan anak-anak Tuhan yang taat pada firman Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang cerdik, orang cerdas penuh hikmat yang dari Tuhan, untuk senantiasa mengasihi sesama kita dengan tulus ikhlas. Poin yang kedua, mengasihi sesama dengan kasih yang tidak berpura-pura. Sekali lagi, mengasihi sesama dengan kasih yang tidak berpura-pura. Di dalam Roma 12 ayat 9 firman Tuhan katakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang pura-pura akan membawa hidup kita pada kemunafikan, akan membuat kita menjadi orang-orang bertopeng yang senang hidup dalam kepalsuan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kemunafikan itu tidak dihentikan, kalau topeng-topeng itu tidak segera kita hentikan di dalam hidup kita, maka buahnya pasti akan berujung pada kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kasih yang berpura-pura akan menciptakan kerendahan hati yang palsu di depan manusia. Namun praktek kasih yang sungguh-sungguh akan berbuah pada kerendahan hati dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Seorang anak yang pura-pura mengasihi orang tuanya tentu akan membuatnya suka membandingkan keadaannya dengan keadaan keluarga temannya yang katanya dan menurutnya jauh lebih berbahagia. Seorang suami atau seorang istri yang pura-pura mencintai istrinya atau mencintai suaminya akan menyebabkan dia selalu hidup dalam suasana mendua hati. Dan orang yang mendua hati, firman Tuhan berkata, tidak akan tenang hidupnya.
hidup yang sesungguhnya dalam komunitas rohani maupun di mana saja kita berada akan selalu membuat kita mau mempraktekkan kasih yang tulus ikhlas. Dan sebaliknya, kita pasti akan menjauhi praktek kasih yang pura-pura dan hanya berujung pada perbuatan dosa. Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup di dalam satu komunitas yang benar-benar tulus ikhlas mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, mengabdi kepada Allah melalui pelayanan jiwa-jiwa dengan sukarela. Sekali lagi, kita harus mengabdi kepada Allah melalui, bukti dari pengabdian kepada Allah adalah pelayanan jiwa-jiwa dengan sukarela. Sekali lagi, dengan sukarela. Dengan sukarela. Mari kita katakan sama-sama, dengan sukarela. 1, 2, ya. Dengan sukarela. Ya. Ayatnya ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya. Jemaat kekasih Kristus, hidup dalam kasih persaudaraan tentu membuat kita akan ada di tengah sesama saudara seiman dengan berbagai kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Karena itu, kadang mereka minta tolong, terkadang kita menolong orang lain. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Artinya tugas menggembalakan bukan saja tugas seorang gembala, tapi setiap kita, sebab Tuhan pasti mempercayakan jiwa-jiwa kepada kita. Ciri kita menggembalakan adalah tidak mencari untung atas mereka, tetapi boleh jadi kita berkorban demi kepentingan domba-domba gembalaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tugas penggembalaan adalah bukti praktek kasih di dalam kehidupan bersama. Harus dilakukan dengan sukarela. Sekali lagi, harus dilakukan dengan sukarela. Jangan dengan terpaksa, agar supaya Allah senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mempraktekkan 3 hal ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, minimal dalam seminggu ke depan. Dan untuk bahan kita sharing di Komsel nanti ada 3 hal. Yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah dikorbankan karena terlalu tulus ikhlas dalam menolong sesama? Mengapa demikian? Poin yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya praktek kasih yang pura-pura itu? Dan yang ketiga, ceritakan pengalaman Bapak Ibu saat mengabdi bagi kepentingan jiwa-jiwa dengan sukarela. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Sebagai murid-murid-Mu yang sejati, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan hati kami berkobar-kobar karenanya Tuhan. Dan karena itu kami mau tidak saja kami mendengar dengan baik setiap kata-kata firman-Mu Tuhan, tetapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami juga dimampukan untuk memberkati sesama kami dengan kasih yang sungguh-sungguh, tulus ikhlas, penuh pengorbanan, dan tidak berpura-pura. Mampukan kami Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi sesama di sepanjang 1 minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.